Gelombang dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai getaran yang merambat ya. Contohnya seperti yang kalian saksikan pada video tersebut, seperti riak air, kemudian tali tadi yang digetarkan, dan masih banyak sebenarnya contoh-contohnya yang tidak disebutkan dalam video ini, seperti suara yang kalian dengar, suara saya yang kalian dengar termasuk contoh gelombang, yaitu gelombang suara. Kemudian cahaya matahari yang kalian rasakan setiap hari juga termasuk contoh gelombang, cahaya lampu dan lain sebagainya. Contohnya sangat-sangat banyak. Oke, lalu bagaimana kita menuliskan persamaan gelombang ini dalam bahasa matematis? Oke, sebelum itu kita harus tahu jenis-jenis gelombang ya. Jadi gelombang itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan arah rambatannya ya. Pertama namanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Contohnya yaitu gelombang pada tali dan gelombang pada riak ya, riak dari air yang kita sentuh, permukaan air yang kita sentuh. Di sini kalian bisa melihat contoh gelombang tali. Ini gerakannya dibuat sangat lambat supaya kalian bisa melihat pergerakannya. Kita lihat bahwasanya arah getarannya yaitu searah sumbu Y, naik dan turun. Sedangkan rambatan dari gelombangnya searah sumbu X, yaitu ke arah kanannya. Oke, biar kalian dulu kita coba percepat gerakannya. Kalian bisa melihat bahwasanya arah rambatannya ke arah kanannya, tapi getarannya arahnya naik turun ya. Nah, arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Getarannya searah sumbu Y, sedangkan rambatannya searah sumbu X, saling tegak lurus. Nah, gelombang-gelombang yang arah rambatan dan arah getarannya saling tegak lurus disebut gelombang transversal. Contohnya seperti yang kalian lihat, yaitu tali. Kemudian contoh lainnya yaitu gelombang yang terbentuk pada permukaan air saat kalian menyentuh permukaan air, atau gelombang cahaya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Contoh gelombang jenis gelombang yang kedua berdasarkan arah rambatnya, yaitu namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Jadi arah getarannya itu selalu sejajar. Contohnya adalah gelombang bunyi yang kalian biasa dengar setiap hari ya. Kalau saya sedang bicara, atau musik yang kalian dengarkan, itu adalah contoh dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu gelombang longitudinal. Di sini saya kasih contoh, yaitu ini tabung ya, ada tabung, di dalam tabung ini ada udara, yaitu bulatan-bulatan hijau, bisa saya perbesar. Ini udara. Kemudian di sini ada yang namanya membran ya. Membran itu ya seperti membran pada speaker yang biasa kalian lihat. Nah, kita lihat di sini udara di sini bergerak ke arah kanan kiri ya, dan merambat ke arah kanan. Oke, mungkin kalian belum bisa melihat terlalu jelas rambatannya. Coba kita perkecil panjang gelombangnya. Setelah diperkecil kalian akan bisa melihat ya. Nah, ini gerakannya bolak-balik ya, seperti itu. Jadi ada rapat renggang, rapat renggang. Nah, ini namanya gelombang longitudinal. Coba periodenya diperkecil, kalian akan melihat rapat renggangnya lebih jelas. Nah, kalau kita panjang gelombangnya kita buat lebih kecil, kalian akan melihat lebih jelas lagi bahwasanya ada partikel yang seolah-olah bergerak ke arah kanan. Selain bergerak kanan kiri, dia juga bergerak lurus ke arah kanan ini ya. Ada yang merambat ke arah kanan. Artinya rambatannya ke arah kanan, dan arah getarnya juga ke arah kanan dan kiri, artinya sejajar. Nah, gelombang-gelombang yang arahnya sejajar disebut gelombang longitudinal. Kemudian jika dilihat dari medium rambatannya, gelombang juga dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya gelombang tali, yaitu melalui tali. Gelombang air, yaitu melalui air. Gelombang suara, yaitu melalui udara. Jenis gelombang yang kedua berdasarkan mediumnya, yaitu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya.
cahaya itu tidak butuh medium atau tempat untuk merambat, sehingga dia bisa merambat di ruang hampa. Matahari, sinar matahari yang kita rasakan setiap hari adalah contoh dari gelombang elektromagnet, karena antara matahari dengan bumi itu tentunya hampir tidak ada udara ya, kecuali ada beberapa planet. Namun walaupun tidak ada udara, tidak ada medium, cahaya bisa sampai ke bumi ya, karena memang cahaya itu tidak butuh media atau perantara untuk dia sampai ke bumi, seperti itu. Nah, kemudian fokus kita adalah mempelajari dua jenis gelombang ya, yang kita fokuskan namanya gelombang berjalan. Gelombang berjalan dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Contohnya gelombang tali yang bergetar. Nah, kemudian persamaan simpangannya tadi sudah saya singgung. Simpangan adalah posisi setiap bagian dari gelombang ini terhadap posisi setimbangnya ya. Dirumuskan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min plus KX. Artinya ini nilainya bisa min bisa plus ya. Y adalah simpangan, A adalah amplitudo. Amplitudo adalah jarak terjauh dari posisi setimbang. Jadi kalau kita lihat di sini amplitudo itu adalah ini nih, saya geser-geser. Nah, ini amplitudo. Yaitu jarak dari bukit ini, puncaknya sampai titik tengah. Itu namanya amplitudo. Atau simpangan paling jauh namanya amplitudo ya. Ini saya perkecil, amplitudonya saya perbesar lagi. Nah, kemudian omega sendiri adalah kecepatan dari gelombangnya. Contoh ya, saya percepat gerakannya. Nah, ini omega ya. Dengan memperbesar omega, maka kecepatan gelombangnya semakin cepat. Nah, kemudian K itu adalah bilangan gelombang ya, nanti kita jelaskan. Kemudian T kecil adalah waktu yang kita hitung ya. Kemudian X adalah posisi bagian dari gelombang. Di sini talinya memang saya buat bulat-bulat, artinya saya buat perbagian supaya nanti lebih mudah kita menganalisa. Nah, setiap bagian dari tali ini bulat-bulat ya, saya simpulkan dengan bulat-bulat kecil ini, memiliki posisi ya. Yang paling ujung tentunya posisinya paling jauh. Di sini posisinya 0 ya, ini bulatannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Pertama tadi kita bahas masalah K ya, atau bilangan gelombang. Bilangan gelombang adalah perbandingan sudut satu lingkaran dengan panjang gelombangnya, atau dirumuskan 2pi per lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara puncak satu ke puncak berikutnya dengan puncak paling dekat ya. Ini contoh saya perbesar panjang gelombangnya, lihat. Jarak antar puncaknya semakin jauh. Kalau saya perkecil, jarak antar puncaknya semakin dekat. Nah, itu namanya jarak antar puncak, disebut panjang gelombang. K adalah hasil bagi 2pi dibagi panjang gelombangnya. Oke. Kemudian tadi sempat saya singgung, yaitu kecepatan sudut, lambangnya omega, dirumuskan 2pi per T. T ini adalah periode, T besar. Kalau T kecil itu waktu ya. Periode kalau kita perkecil nilai periode, maka nilai omeganya semakin besar ya. Kalau kita perbesar nilai omeganya, kita geser ke arah kanan, maka omeganya semakin kecil. Diperlihatkan dengan gerakan bolak-baliknya semakin lambat. Omega juga bisa dirumuskan dengan 2pi dikali F ya. F itu adalah frekuensi. Oke, lanjut. Kemudian kecepatan getar partikel. Kecepatan getar partikel adalah kecepatan getar atau gerakan bolak-balik dari setiap bagian tali ini. Contoh saya lambatkan gerakannya. Kemudian panjang gelombangnya saya perbesar supaya kalian bisa melihat. Saya perkecil supaya kalian bisa melihat gerakan dari setiap bagian dari tali itu. Ini saya zoom ya supaya kalian bisa lihat bahwasanya sebenarnya setiap bagian dari tali itu akan bergerak
naik turun. Bentar, saya ini samanya. Nah, kalian bisa fokus ke satu titik ini, bulatan ini. Coba kita fokus ya ke sini. Ntar saya ini dulu kasih tanda kuning supaya kita lebih mudah menganalisanya. Kemudian kita ambil satu contoh. Coba kita lihat nih ya, kita fokus ke titik ini, lihat dia bergerak naik, kemudian turun lagi ke bawah sampai titik terbawah, naik lagi ke atas. Jadi sebenarnya kita tidak benar-benar melihat tali ini bergerak, itu hanya ilusi mata ya. Sebenarnya kita hanya melihat gerakan naik turun dari setiap bagian tali ini. Ini aslinya talinya bukan berbentuk bulat-bulat ya, ini sengaja saya buat bulat-bulat supaya kalian tahu gerakan dari setiap bagian talinya. Nah, kecepatan naik turun setiap bagian dari tali ini namanya Vy, dirumuskan dengan omega A cos dalam kurung omega T plus minus plus Kx ya, dimana omega adalah kecepatan sudutnya, kemudian A adalah amplitudenya yaitu simpangan terjauh, dan K adalah bilangan gelombang, X adalah posisi benda yang sedang kita amati. Jadi Vy adalah kecepatan getar partikel atau bagian terkecil dari tali yang kita fokuskan tadi. Kemudian percepatan getar partikel yaitu dilambangkan dengan AY, dirumuskan dengan min omega kuadrat dikali A sin dalam kurung omega T min plus Kx. Percepatan ini bisa kalian lihat di sini, nilai percepatan akan 0 di titik setimbangnya, kemudian akan bernilai maksimum di ujung-ujungnya, di ujung-ujung dari gelombang atau di amplitudonya. Kemudian kecepatan rambat gelombangnya itu seperti kalian lihat bahwasanya ketika tali ini digetarkan, maka kalian melihat seolah-olah tali ini bergerak ke arah kanan, walaupun sebenarnya tali ini tidak benar-benar bergerak ke arah kanan, dia hanya diam di tempat dengan efek yaitu gerakan bolak-balik yang menimbulkan seolah-olah dia bergerak ke arah kanan. Nah, kecepatan rambatannya bergerak ke arah kanannya ini ya namanya V, dirumuskan dengan lambda dikali F. Lambda sendiri adalah panjang gelombang, yaitu panjang gelombang dari tali yang bergetar. Kemudian F adalah frekuensinya, yaitu jumlah getaran yang dihasilkan setiap satu detik. Kadang kecepatan rambat juga dirumuskan sebagai lambda dibagi T. Di sini T besar ya. T adalah periode. Nah, jenis gelombang yang kedua namanya gelombang berdiri, atau ada yang menyebutnya sebagai gelombang stasioner. Gelombang berdiri adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo yang berubah-ubah secara berkala. Ini adalah contoh dari gelombang berdiri. Ini adalah contoh dari gelombang berdiri. Kalau kita perbesar amplitudonya, kemudian kita buat lebih pendek panjang gelombangnya, kemudian periodenya kita perkecil, maka kalian akan melihat kecepatannya seperti ini. Ketika kalian menggetarkan tali ya, kemudian salah satu ujung dari tali itu kita ikat atau kita buat bebas, maka akan menghasilkan efek seperti ini ya, dimana ada perut, ada bulatan, dan ada titik di sini yang seperti terikat. Nah, titik yang seperti terikat ini namanya simpul. Nah, gelombang tadi saya singgung ya sebelumnya. Gelombang berdiri terdiri dari perut dan simpul ya. Oke, kita buat perut dan simpulnya. Nah, ini
perut itu adalah bagian dari gelombang yang memiliki amplitudo maksimum. Maksudnya adalah bulatan tertinggi. Itu namanya perut. Sedangkan simpul adalah bagian gelombang yang memiliki amplitudo nol, atau yang kita lihat di sini adalah seperti ikatan ya. Nah, ini namanya simpul, ini perut, ini simpul, ini perut. Itu namanya gelombang stasioner, atau kita nyebutnya gelombang berdiri. Gelombang berdiri sendiri itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang gelombang berdiri dengan ujung bebas, ada lagi dengan ujung terikat. Oke, kalau ujung bebas maka bentuk gelombangnya seperti ini. Ini saya contohkan. Ketika ujungnya dibuat bebas, maka salah ujung dari gelombang berdiri ini akan berbentuk perut ya, bukan simpul. Itu kalau ujungnya bebas. Tapi kalau ujungnya terikat, maka ujung dari gelombangnya berakhir pada simpul ya. Nah, ini namanya ujung terikatnya, ujungnya simpul. Jadi bisa kalian bedakan. Kalau umpama dia ujungnya bebas, maka akhirnya adalah perut. Kalau ujungnya terikat, maka akhirnya adalah simpul. Dua jenis gelombang ini, ujung yang bebas dengan ujung yang terikat, pada dasarnya sama-sama gelombang berdiri, tapi bentuk persamaannya akan sedikit berbeda. Berikut saya rangkumkan simpangan gelombang nih ya. Untuk ujung bebas dan ujung terikat memiliki persamaan yang berbeda. Untuk ujung bebas, persamaan simpangannya yaitu Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Sedangkan untuk ujung yang terikat adalah Y sama dengan 2A cos omega T sin Kx. Di sini kita mengalami pembalikannya. Pada ujung bebas, nilai cos, yaitu sudut dari cos adalah K dengan X. Sedangkan pada ujung terikat, sudut dari cos adalah omega dikali T. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk menentukan letak perut maupun simpul pada ujung bebas maupun ujung terikat, kita akan mengalami pembalikan ya untuk dua keadaan ini. Untuk ujung bebas, letak perut dapat kita tentukan dengan persamaan Pn sama dengan dalam kurung N dikurangi 1 dikali lambda dibagi 4. N adalah urutan perutnya. Setiap gelombang akan menghasilkan beberapa perutnya. Kalau umpama 3 perut, berarti N itu nilainya adalah 1, 2, 3, 1 sampai 3. Kemudian untuk letak perut ujung terikat, rumusnya adalah Pn sama dengan 2N min 1 dikali lambda dibagi 4 ya. Kemudian letak simpulnya untuk ujung bebas, yaitu kebalikan dari letak perut ujung terikat. Dan letak simpul ujung terikat adalah kebalikan dari atau sama dengan dari letak perut ujung bebas ya. Kalian bisa baca sendiri, tidak harus kalian hafalkan, yang penting kuncinya adalah pemahaman. Oke, saya rasa cukup materinya sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.